waktu yang lalu yang memberi tekanan yang cukup kuat ke dianggap memberi tekanan cukup kuat ke presiden sehingga tampak sangat ragu-ragu dalam pengangkatan Kapolri sehingga akhirnya lolos Badrodin Haiti. Kalau politik di permukaan itu kan beda dengan apa yang terjadi sesungguhnya ya kan. Kalau permukaannya kan dalam pemberitaan apa seakan-akan Pak Jokowi dan PD ini dianggap beda, tapi kalau kami di internal memang saling memahami dinamika dalam politik. Apa karena sekarang Jokowi dianggap sudah lebih kuat karena menguasai Golkar begitu kan ya? Enggak juga. Pak Jokowi memang style begitu. Karena dulu kan begitu ragu-ragu ya Jokowi hanya untuk membatalkan Nawam Budi Gunawan, benar-benar sangat ragu-ragu waktu itu. Tidak, enggak. Pak Jokowi juga enggak ada keraguan dalam ininya. Beliau kan juga dia pengen memastikan aja. Jadi sekarang relatif sudah kompak semua ini ya. Kalau sekarang ini yang saya katakan tadi, cuacanya bagus, cerah, ya, dan semuanya relatif bisa menerima dan semuanya punya kepentingan memperkuat institusi kepolisian tadi, memperkuat institusi kepolisian lebih profesional karena apapun dalam sistem negara demokrasi ini penegakan supremasi hukum, kemudian supremasi sipil, maka kalau bagi kami PDI Perjuangan, kenapa kami selalu mengedepankan aspek secara kelembagaan itu adalah di depan itu dalam penegakan hukum dan kamtipmas itu polisi, nggak ada institusi lain di situ. Baik, Pak Andrianus, menurut Anda pengangkatan tekanan ini banyak juga yang bersuara juga. Ini kalau tidak melalui Wanjakti seperti atau kan biasanya diusulkan ada 4 nama tadi yang katanya diusulkan, tapi kemudian Presiden tidak mempertimbangkan itu. Ya, ada yang bilang dan saya kira ini yang benar ya bahwa Pak Tito sendiri memang menolak untuk dicalonkan minimal pada saat ini sekarang. Dan itu juga sudah kami juga ketahui pada waktu kami memilih Pak Tarman 2 tahun yang lalu. Jadi memang beliau belum merasa waktunya lah begitu. Nah, menurut saya kalau memang harus ada yang disalahkan ya saya kira adalah lembaga yang harusnya mencalonkan ini yakni Kompolnas begitu ya. Salahnya adalah apa? Karena Kompolnas hanya mencalonkan 3 nama. Itu pun juga konon katanya adalah kiriman dari Wanjakti. Bandingkan dengan pada waktu kami dulu menjabat itu kami kirimkan semua nama-nama bintang 3, lalu kami beri judgement, kami beri penilaian sehingga terserah presiden. Nah kalau begini kan lalu Kompolnas merasa seperti gimana ya, gak diindahkan oleh presiden padahal dia adalah orang yang atau pihak yang harusnya memberikan nasihat. Nah kalau mereka saja nggak diindahkan lalu presiden nanya ke siapa kan begitu. Nah itulah repotnya kalau hanya 3 nama, saya dengar begitu ya, 3 nama lalu 1 nama, baru kemudian presiden setelah nggak puas baru memilih nama Pak Tito begitu. Iya, jadi karena memang pilihannya sedikit begitu ya, yang diberikan sehingga seperti mengarahkan presiden begitu ya kan. Nah ini juga menarik ya, kenapa kok sampai lalu stok bintang 3 kita dewasa ini kok begitu sedikit? Sebagai contoh misalnya begini, kenapa yang dipilih adalah Nur Ali misalnya, Pak Nur Ali yang tinggal 2 bulan lagi pensiun itu kemudian diangkat sebagai kepala badan intelijen. Adakah saja yang dipilih adalah orang lain yang memang punya masa pensiun panjang, kan Pak Presiden punya pilihan yang banyak juga begitu. Nah, karena pilihannya adalah orang-orang yang sudah hampir sini mentok, sana mentok, ya akibatnya lalu kemudian saya kira nggak salah kalau beliau memilih yang paling muda tadi. Gitu. Bukan apa karena Pak Alfon Presiden memilih gitu Pak Karnavian karena itu calon-calonnya kepentok begitu, ataukah memang sebenarnya dari awal secara chemistry memang Jokowi lebih ke tampaknya itu ya. Kalau menurut Anda seperti apa melihatnya Pak Alfon? Presiden kan memilih Kapolri sebagai pembantu presiden. Nah, hak prerogatif ada pada presiden. Bahwasanya yang diajukan ABC, tapi ternyata presiden mau memilih E misalnya yang di luar itu, karena memang F ini juga bintang 3. Jadi sebenarnya kalau dari kata Pak Adrian, kalau ada sekian bintang 3, ajukan saja rame-rame misalnya. Tapi karena kebetulan cuma disediakan cuma yang terbatas bintang 3, yang 3 orang atau 4 orang. Nah, kemudian bahwa jadi pertanyaan, kenapa presiden pilih yang bukan 3 atau 4 itu? Nah, itulah hak prerogatif presiden. Sehingga tidak bisa disalahkan juga ya kalau tidak mengindahkan begitu ya dari Kompolnas. Karena ya dari 3 nama itu tampaknya memang yang lainnya tidak mungkin, yang mungkin cuma BG saja ya. Jadi mengarah begitu menurut Anda? Ya saya nggak tahu lah perpolitikan karena saya bukan orang politik ya. Namun saya kira semua pribadi itu punya masalah lah. Contoh misalnya Pak BG dalam konteks kami dulu tinggal setahun masa aktifnya. Pak Dwi juga begitu. Pak Budi Waseso mungkin kalau dari segi masa aktif masih panjang, namun mungkin cara memimpinnya itu kalau menurut istilah saya outspoken gitu. Bikin rame. Dan mungkin ini nggak cocok dengan gaya Pak Jokowi. Nah itu juga kan satu hambatan kan. Nah, lihat siapa lagi, lihat Pak Aridono, mungkin baru kemarin diangkat bintang 3, masa langsung ke bintang 4, rasanya kok gimana gitu ya.
Pak Nur Ali tinggal 2 bulan lagi gitu ya. Siapa lagi tuh? Nah baru Pak Suhardi Alius, mungkin karena beliau masih di Lemhanaskan, masih di sana dulu lah begitu ya. Nah, sehingga lalu tadi ya ada semua ada masalahnya, semua ada tektoknya gitu ya. Maka kemudian ini pilihan yang mungkin kita hindari juga konteks ini yang terbaik dari yang terburuk, karena memang Pak Tito juga adalah orang yang tidak bisa dikatakan sebagai terburuk, tapi juga memang yang terbaik. Bahkan jangan-jangan memang sudah diincar dari lama ini oleh Jokowi, karena kan sebelumnya sempat wacana diperpanjang begitu ya, tampaknya ingin memberi kesempatan itu ke Noviat agar tepat waktunya seperti itu. Anda melihatnya seperti itu, kan ada juga ya wacana akan diperpanjang Badrodin Haiti kan. Nah ini apakah memang menunjukkan bahwa memang dari awal Jokowi memang inginnya Tito Karnavian begitu? Saya nggak tahu. Menurut Anda, ya. Tetapi menurut Anda, Pak Masinton, akankah akan ada apa ya? Kalau dari politik sudah clear begitu ya, bahwa semua mendukung begitu. Ini harapan dari DPR seperti apa ini? Nah, tentu kalau harapan kami adalah bagaimana menjaga keseimbangan dalam institusi kepolisian tadi. Karena memang ada 5 angkatan yang dilompatin, dan kita harapkan memang nanti rekan-rekan seangkatannya Pak Tito juga tidak menggelayuti Pak Tito, tidak membebani Pak Tito, sehingga turbulensi di dalam masing-masing angkatan itu tidak terjadi gitu. Dan kita berharap dan mensupport betul agar institusi kepolisian ini solid, bisa lebih profesional dan mampu bekerja dalam aspek penegakan hukum, baik itu menangani dalam kasus-kasus kejahatan luar biasa, baik korupsi, terorisme maupun kejahatan narkotika itu. Nah, maka memang semua kami kalau di DPR itu partai-partai politik dan masing-masing fraksi berharap betul ini institusi kepolisian bisa semakin lebih profesional dan maju di bawah kepemimpinan Pak Tito ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih tentang tantangan yang akan dihadapi ke depannya ini ya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Komplain yang sekian lama setiap kali komplain itu datang, itu pun tidak pernah terselesaikan. Dan dianggap masuk kotak saja. Nah, moga-moga Pak Tito lihat bahwa ini merupakan hal yang perlu dia kerja keras. Bagaimana kualitas sumber daya manusia itu dalam melayani masyarakat itu meningkat. Meningkat karena pendidikan memadai. Pak Tito sendiri kan latar belakang pendidikannya memadai. Kalau dulu kan banyak kali orang pikir, udah jenderal, sekolah itu tidak terlalu penting, yang penting praktik di lapangan. Tetapi ini hari, Pak Tito dan Pak Budi Gunawan, dua-dua orang-orang yang baca banyak buku. Nah, mereka akan melihat, saya bilang cakrawala baru di sini, yaitu mereka melihat bahwa tantangan polisi di depan yaitu profesionalisme. Profesionalisme hanya bisa dibangun kalau ada kemampuan akademik yang memadai. Jadi tidak sekedar ke sekolah PTIK, asesmen itu hanya sekedar lewat untuk dapat paspor, tapi untuk meningkatkan kualitas. Jadi kalau mau untuk meningkatkan kualitas, jangan sampai orang mau naik pangkat, mau sekolah, perlu mikir, waduh berapa lagi. Tapi dia hanya berjuang mati-matian dan organisasi akan memilih mereka karena memang organisasi butuh orang-orang berkualitas dan berkompeten gitu. Iya betul. Nah tapi Pak Masinton, ini kalau dilihat tadi itu dikatakan ya juga oleh Pak Alfon bahwa ini akan menjadi Kapolri terlama lah, bisa 6-7 tahun lagi seperti itu ya. Tetapi itu dengan asumsi 2019 Presiden tetap Jokowi begitu ya kan? Tidak juga. Jadi walaupun usia Presiden masih lama, tidak otomatis quit. Karena apapun jabatan Kapolri itu adalah kewenangan Presiden dan juga atas persetujuan DPR. Bisa saja umpama, yaitu tadi, ya jika tiba-tiba kinerjanya nggak bagus, umpama begitu, kan bisa diganti. Nah, jadi tapi ini kan masih lama begitu ya Pak Andrianus, karena ya bisa katakan saya presiden ganti, rezimnya ganti lah, pasti orang-orangnya ganti semua seperti bisa masuk kotak ini Pak ya. Saya kira memang itu juga yang sudah diperhitungkan oleh Pak Tito, mengapa kemudian beliau tidak mau menjadi Kapolri sekarang begitu kan. Tapi karena sudah kadung seperti ini ya saya kira beliau harus juga, atau saya kira begini, sistem harus menyiapkan satu escape plan lah buat dia, karena jangan sampai anak muda yang begini bagus gitu ya lalu masuk kotak hanya karena tadi pergantian rezim ya, saja gitu. Nah, mungkin dia akan dimenterikan misalnya atau didubeskan atau gimana lah gitu ya, agar kemudian kompetensinya tadi yang dikatakan oleh Pak Alfons tersalurkan untuk bangsa begitu. Ya tapi kan kalau memang sebenarnya masih ingin di kepolisian ya berkontribusi. Wah gitu. susah karena bayangkan kalau dia bintang 4 tanpa jabatan, mantan Kapolri pula, wah itu saya kira kursi pun terasa panas itu bagi dia gitu. Ya jadi ini dilema juga ya sebenarnya ya Pak Alfons ya, sebenarnya untuk diangkat terlalu muda seperti ini itu juga ada masalah. Nah, tapi kalau menurut Anda siapa nih yang paling pas sebagai wakilnya ini? Mungkin
Kalau menurut saya sampai sekarang yang paling pas ya Pak Budi Gunawan, karena memang sebenarnya Pak Budi Gunawan itu secara de facto sekarang Wakapolri, secara de jure pernah jadi Kapolri, karena sudah diterima fit and proper. Dan selama beliau itu menjadi Wakapolri mendampingi Pak Badrodin, kita lihat bahwa suasana pekerjaan di kepolisian tentram-tentram saja dan adem. Sedangkan kalau secara psikologis mungkin dia pernah juga calon nomor 1 yang nominasi dan sudah selesai. Tiba-tiba karena sebuah halangan yang di luar kehendak dia sendiri, dijegal seperti itu, terjegal seperti itu kan. Tetapi kalau dia menjalankan tugas sebagai pendamping Pak Badrodin yang tidak pernah masuk nominasi pertamanya, dia juga tidak menunjukkan gejolak yang menunjukkan sikap tidak setuju dan ataupun ada matahari kembar. Sangat proper dan proporsional. Dan ini akan tetap meskipun yang nanti yang jadi Kapolrinya adalah juniornya jauh lah ya. Ini akan tetap akan seiring begitu. Ya tentu itu nanti kewenangannya adalah di satu kebutuhan institusi kepolisian dan juga presiden dalam hal ini. Tentu memang dalam aspek ini yang disuruhkan sama Pak Alfon tadi menurut saya juga keseimbangan yang menarik. Apapun kontribusi Pak Budi Gunawan bersama dengan Pak Badrodin Hayat ini dalam memimpin institusi kepolisian mampu bekerja baik dan mengamankan pilkada serentak dan relatif memang di dalam tubuh institusi kepolisian itu soliditasnya terjaga. Nah, kombinasi senior dan juga Kapolri yang nanti relatif masih punya masa dinas yang lebih panjang, saya rasa kombinasi ini bisa memadukan irama kerja yang Tapi kan ini sampai Desember saja ya, Budi Gunawan. Menurut Anda, next-nya ini siapa kalau Anda kan sebagai mantan Kompolri? Tahu dari mana Desember? Kan Budi Gunawan pensiunnya kapan sih? Masih tahun depan. Masih tahun depan ya, salah. Tapi saya kira memang walaupun bukan Pak Budi Gunawan, tapi yang penting memang harus dari angkatan-angkatan seperti 83, 84. Kenapa? Karena Wakapolri itu harus dipakai untuk jagain yang senior ini. Ya. Jadi Pak Tito kita bayangkan akan lebih untuk jagain yang muda-muda. Sementara untuk yang 83 sampai 87 ini dijagain oleh Wakapolri-nya. Ada representasinya juga. Betul. Ya harus begitulah. Karena ini kan juga konteks konteks perwakilan juga. Ya, ada bagi-baginya juga ya. Ya, kita sudah mendengar begitu banyak pujian-puji nih tentang calon Kapolri ini. Kita selanjutnya akan mengkritisi nih ya. Menurut Anda apa kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan ya dalam memimpin Polri ke depannya. Setelah pesan-pesan berikutnya. Dalam minggu ini, kalau memungkinkan, besok misalnya dimulai dari tahapan-tahapan, kemudian hari Rebo, kalau memungkinkan juga bisa dilakukan rapat fit and proper terhadap beliau. Komisi 3 DPR Bambang Susatyo mengatakan, setelah surat dari Presiden Joko Widodo dibacakan, Komisi 3 juga akan meminta masukan dari masyarakat dan meminta surat keterangan rekam jejak Komjen Tito kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, KPK, dan Kompolnas. Bambang memastikan, Kepala BNPT tersebut akan melakukan uji kelayakan di DPR pada Rabu 22 Juni 2016. Maka Rabunya jam 9 pagi kita sudah mulai untuk mendengarkan visi misi calon, kira-kira akan dibawa kemana Polri ini ke depan. Yang lebih penting adalah mendengarkan visi yang bersangkutan dalam pemenahan internal Polri. Menanggapi keinginan beberapa fraksi untuk memproses surat Presiden setelah Lebaran, Bambang menegaskan usulan itu tidak mungkin dilakukan karena masa berlaku surat hanya 20 hari. Komjen Tito Karnavian ditunjuk Presiden menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun. Penunjukan Tito sempat mendapat sorotan karena Tito melompat 4 generasi di internal Polri. Ade Chandra, Daniel, Jak TV. Ya, ini tadi saya ke Pak Andrianus ya, karena memang setelah kita baca begitu banyak pujian dan puji begitu, tapi sebenarnya ada juga suara-suara yang mengkritisi nih Tito Karnavian ini ya, terutama dalam hal penanganan teroris ketika menjabat di Densus seperti itu dianggap beberapa kali melakukan pelanggaran HAM ya dalam melaksanakan di mana banyak tersangka teroris yang ditembak mati tanpa melalui proses pengadilan begitu. Ya kalau itu saya terlalu teknis lah, namun kalau dalam konteks Kapolri misalnya minimal pada konteks jabatan saya dulu itu bagaimana beliau nanti itu berhubungan dengan Kompolnas. Itu saya kira akan menentukan betul apakah
Tito menjadi Kapolri yang dulu-dulu atau Kapolri yang lain. Kenapa? Karena pada waktu Kapolri yang dulu-dulu itu Kompolnas boleh dibilang nggak dianggap tuh, ya. Apalagi Kompolnas bilang apa, Kapolrinya jalan sendiri. Nah, ke depan itu bisa nggak Kompolnas diperkuat dengan cara misalnya Kapolri itu selalu misalnya bertanya kepada Kompolnas. Setiap tahun misalnya memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kompolnas. Karena kalau hanya dengan begitu lalu kemudian proses check and balance itu terjadi. So kalau tidak, Kapolri menjadi terlalu kuat, ya, justru dia punya power untuk membuat kebijakan, melaksanakan dan mengevaluasinya. Sementara Kompolnas yang dibentuk untuk mengawasi dia malah nggak jalan. Demikian. Iya, kalau Anda Pak Alvan, menurut Anda apakah Pak Tito ini akan mampu menjadi apa yang memberi potret atau wajah baru ya pada Polri ke depannya? Saya berharap begitu, karena beliau ini kan hampir tidak punya beban. Karena ibaratnya orang, dia masih tunggu di pinggir lapangan, tiba-tiba loncat masuk dalam lapangan untuk ikut jadi pemain. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka dia tidak punya sama sekali beban yang memberatkan dia. Maka dia akan melihat goal achievement, betul-betul bagaimana polisi yang menurut Anda apa yang paling perlu dibenahi menurut Anda dalam Polri oleh Tito Karnavian ini? Ya, kalau menurut saya karena saya lama di dunia pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan itu jangan dibiarkan menjadi tempat buangan orang-orang. Tetapi lembaga pendidikan tempat orang-orang yang berprestasi membagi pengetahuannya untuk mendidik generasi muda Polri yang secara lebih berkompeten. Kalau sekarang kan kadang-kadang kita lihat yang orang masuk ke sana sekedar sekilas info lewat-lewat saja atau buat masuk kotak jadi kulkas. Nah, dengan demikian memang tidak ada kebanggaan dari orang-orang yang akan mendidik manusia-manusia Polri ke depan tuh sebagai orang-orang yang punya jasa besar memberi kontribusi untuk kualitas sumber daya manusia. Pak Tito harus punya perhatian terbesar di lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan memang tempat orang-orang berprestasi. Iya. Kalau menurut Anda Pak Masinton, apa yang paling perlu direformasi lah dalam tubuh Polri? Ya, pertama itu dari sisi SDM, dari mulai rekrutmen, terus kemudian penguatan kapasitas dan kompetensi itu juga penting. Terus kemudian juga merubah perilaku kepolisian, anggota kepolisian itu di lapangan khususnya, terutama apapun representasi kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat itu kan polisi satu diantaranya gitu ya. Nah, bagaimana polisi itu benar-benar posisinya dirinya pengayom. Selama ini kan kita masih dengar, ya kalau lapornya hilang kambing, masih seperti itu ya? Ruginya sapi, kan gitu. Nah, ini yang harus dibenahi, realitas seperti ini. Nah, maka memang tantangan Pak Tito ke depan itu dalam melakukan pembenahan institusi kepolisian itu memang tantangan besar. Maka kalau sekarang ini banyak puja-puji, sebenarnya itu bukan sekedar puja-puji, tapi harapan di sana, ekspektasi publik itu. Nah, ini harus dijawab, bahwa polisi nanti kita harapkan mampu memberikan warna baru, baik dalam sisi penegakan hukumnya benar-benar oke gitu ya, dan kemudian juga dari sisi perilaku aparat kepolisian di tengah-tengah masyarakat itu. Baik, terima kasih nih Pak Masinton, Pak Adrianus, juga Pak Alfon. Semoga tadi itu ya, agar Pak Tito Karnavian ini kalau menjabat nanti bisa menjawab begitu ya harapan yang begitu besar, bukan justru menganggap beban, tapi justru ini akan bisa memperbaiki lah wajah dan peran Polri ke depannya. Demikian Pro dan Kontra, saya Rahma Sarita, tetaplah bersama kami karena saat lagi akan hadir program kami selanjutnya, Trending Topic. Selamat malam, sampai jumpa.